Apa yang harus dilakukan pemula yang baru belajar tentang kripto? Hai Trader Universe, oke, jadi kali ini kita akan membahas tips bagi pemula yang baru belajar trading kripto. Apalagi kalian masuknya itu sudah di akhir cycle ya, dimana secara analisa saya ya harga Bitcoin kemungkinannya sangat kecil sekali untuk mencapai ATH. Jadi kita sudah memasuki market yang bearish. Terus bagaimana dengan trader pemula yang baru belajar? Kalau kalian langsung masuk ke spot atau future, saya sarankan ditahan dulu. Lebih baik kalian pelajari dulu basic-basicnya semua yang ada di kripto. Jadi di kripto itu nggak hanya trading buy, sell, atau di future, short, dan long. Kalian pelajari dulu dari basicnya, paling dasar gitu ya. Jadi kalau kalian belum pernah melakukan yang namanya deposito, belum pernah melakukan yang namanya menabung, mengumpulkan uang, nah saran saya ya jangan trading dulu. Karena kalau kalian pemula, kalian itu butuh yang namanya habit atau kebiasaan. Kalian harus mulai membiasakan kalau kalian itu adalah seorang investor. Jangan langsung lompat ke trader, karena nanti kalau kalian nggak punya habit investor ini, nggak punya mental investor, yang ada kalian di market iya akan dimakan, jadinya malah sedekah ke market dari aset yang sudah kalian kumpulkan. Yang namanya investor, mereka akan melakukan perhitungan yang benar-benar detail hingga jangka panjang. Oke, sekarang langkah apa yang pertama harus kalian lakukan? Pertama, biasakan dari sekarang kalian menabung dulu setiap bulan. Kalau misalnya hasil gajian kalian atau pendapatan kalian, misalnya ada yang dari jualan, usaha gitu ya, bulanannya aja masih suka minus, nah ini harus dirubah dulu gimana caranya supaya pendapatan bulanan kalian itu ada sisanya. Terkadang banyak orang itu tidak mencatat pengeluaran mereka. Setelah dihitung, jadi mulai sekarang buat table Excel kalian. Kalian bisa minta bantuan ChatGPT atau Gemini Pro gitu. Kalian minta buatkan mereka, tinggal sebutin aja apa pengeluaran kalian per bulan dan harganya gitu ya, berapa yang harus kalian keluarkan dan apa saja kebutuhan premier setiap bulan yang harus kalian beli. Nantinya ChatGPT akan membantuin tuh beresin semuanya, atau kalian juga bisa manual dari nol, kalian ketik semua kalau kalian memang hobi untuk merapikan datanya sendiri. Jadi ingat ya, pertama rapikan dulu manajemen keuangan kalian. Nantinya misalnya gaji kalian UMR di 5,5 juta gitu sebagai contoh, kalian bisa tahu nih berapa kebutuhan pokok atau pengeluaran pokok kalian setiap bulan. Misalnya pengeluaran bulanannya adalah 3,5 juta. Dari sini kalian sudah tahu ya, artinya gaji kalian seharusnya sisa 2 juta. Tapi yang terjadi adalah setiap akhir bulan menjelang gajian sudah habis duluan tuh duitnya. Sisanya mungkin sedikit gitu ya. Nah, kemana uang-uang ini? Nah, terkadang yang nggak sadar adalah setiap hari beli kopi bisa 2-3 kali sehari. Nggak rasa ya habis 1-2 juta juga tuh lama-lama kopi. Atau kalian suka jajan, dan jajannya ya udah asal aja, ketemu abang gorengan gitu ya kalian beli, ketemu batagor gitu ya kalian beli. Jadinya kalian ya pengeluarannya nggak terkontrol, karena di saat melakukan pembelian itu bukan merupakan budget yang kalian sediakan. Kalau memang kalian suka jajan, dari pengeluaran pokok yang tadi 3,5 juta, ya udah tambahin aja 500.000 atau 1 juta untuk kalian jajan per bulan. Kalau memang suka jajan snack seperti itu ya, atau kalian yang suka nongkrong ke mall seminggu sekali, kalian bisa menggunakan budget yang dialokasikan tersebut. Jadi kalau budgetnya sudah habis ya artinya kalian puasa gitu ya, nggak usah jajan lagi, ditahan ya. Seenggaknya dari sana kalian bisa nabung antara 1 sampai 1,5 juta per bulan. Dan setelah kalian hitung-hitung nih, misalkan ternyata kalian nggak bisa nabung, nah di sini artinya kalian harus cari solusi lain dulu. Jadi plan B-nya. Mungkin dari kalian ada yang generasi sandwich ya. Jadinya penghasilan kalian yang harusnya kalian bisa tabung jadinya terbagi-bagi karena kalian sebagai tulang punggung keluarga. Di sini kalian bisa cari alternatif lain gitu. Misalkan mengerjakan airdrop tapi yang gratisan aja ya. Yang pakai misi, kalaupun modal ya modalnya kalian bisa batasi ya, bisa alokasikan sedikit gitu ya. Setidaknya modalnya bisa kalian siapkan, jangan yang terlalu besar supaya tidak terlalu beresiko untuk kalian sendiri. Kalau kalian tertarik membahas ini, mungkin nanti akan saya buatkan video terpisah
Silahkan absen di komen ya. Tuliskan di kolom komentar bahas airdrop. Dan gak harus di kripto juga ya. Mungkin kalian bisa usaha sampingan misalnya ya, jual pulsa atau jual makanan di kantor gitu ya. Kalian ke kantor itu siapa yang mau nitip nih? Just tip nasi uduk gitu ya. Seenggaknya kan bisa menambah penghasilan kalian. Jadi ini memang dibutuhkan ya. Kalian harus memulai usaha baru karena kalau memang gaji utama kalian itu tidak memenuhi kebutuhan kalian, kalian harus punya usaha lain, usaha tambahan yang setidaknya kalian bisa dapat uangnya untuk ditabung. Jadi dari gaji pokok kalian yang sudah habis bulanannya, kalau kalian punya usaha lagi itu kan seharusnya bisa untuk tambahan ya. Walaupun mungkin sebagian akan kepake lagi, tapi ya diharapkan kalian bisa mulai nabung dari sana. Dan bagi kalian yang bingung mau usaha sampingan apa, mungkin kalian juga bisa komen ketik tips usaha sampingan. Nanti akan kita carikan usaha sampingan apa yang kira-kira cocok untuk kalian. Pokoknya intinya kalian harus berusaha dulu bagaimana cara menabung. Mumpung marketnya lagi bearish ya. Setelah kalian sudah bisa merapikan keuangan kalian, sudah tersusun rapi, dari sini kalian bisa mulai start menabung setiap bulannya. Kalau takut kepake uangnya, ya udah, kalian bisa masukkan ke kripto. Jadi di kripto itu nggak harus beli koin ya. Kalian bisa deposit misalkan ke toko kripto atau misalkan yang di luar negeri itu ada Binance. Oh iya, bagi kalian yang belum punya akun trading bisa daftar menggunakan link di deskripsi video karena ada voucher 200 USDT dan diskon biaya trading 20% selamanya. Linknya ada di deskripsi video ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalian bisa masukkan uang rupiah kalian atau fiat kalian ke exchange manapun. Kemudian kalian beli USDT. Jadi USDT adalah koin stabil yang harganya 1:1 dengan US dollar. Sehingga tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Justru kalau rupiah melemah ya uang kalian akan semakin tinggi value-nya. Kemudian dari USDT tersebut kalian bisa staking atau flexible earn. Bedanya kalau di staking itu biasanya kalian mendapatkan reward lebih besar. Kalau yang earn itu dapatnya harian. Jadi kalian bisa tarik kapanpun. Termasuk yang staking juga bisa ditarik kapanpun ya. Itu tanpa terkena fee atau biaya penalti. Jadi boleh sih kalau kalian mau nabungnya di bank juga nggak apa-apa. Jadi ini bebas ya. Kalau saya lebih suka nabungnya di kripto gitu ya. Nilainya supaya nggak kena inflasi gitu ya, mengurangi lah minimal itu ya. Saya convert ke USDT. Mulai biasa kan, terus menerus ya, rutin setiap bulan sampai nanti kalau ada kesempatan momen yang bagus nilai Bitcoin misalnya sampai 50.000. Menurut saya itu sudah cukup murah ya, karena turunnya jauh dari 125.000 turun ke 50.000 itu udah jauh banget. Ya kalian bisa mulai cicil Bitcoin dari sana untuk 4 tahun ke depan lah minimal. Sehingga nanti kalian bisa melihat perkembangan uang kalian yang kalian tabung dalam bentuk Bitcoin. Tapi ingat, untuk pemula belajar dari merapikan keuangan kalian dulu ya. Kalau misalkan kalian belum tahu apa itu staking, itu sudah pernah kita bahas di video terpisah. Intinya sama seperti deposito, tapi ini lebih fleksibel yang bisa kalian gunakan fitur tersebut di dalam exchange. Oke, di video selanjutnya akan kita bahas part keduanya, itu kita akan membahas dollar cost averaging. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.